Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji SAJ. 1. Latar belakang. Suatu ciri hidup yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan hijau adalah kemampuan dalam menggunakan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi bahan organik, serta disasimilasi dalam tubuh tumbuhan. Proses ini disebut fotosintesis. Fotosintesis atau asimilasi karbon adalah proses pengubahan zat-zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Proses fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai pigmen fotosintetik yang mampu melakukan fotosintesis. Karena pigmen itulah yang mampu menangkap energi dari cahaya. Jika fotosintesis adalah suatu proses penyusunan dalam kurung anabolisme atau asimilasi, di mana energi diperoleh dari sumber cahaya dan disimpan sebagai zat kimia, maka proses respirasi adalah suatu proses pembongkaran dalam kurung katabolisme atau disasimilasi, di mana energi yang tersimpan dibongkar kembali untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah alasan untuk perlakuan penutupan daun dengan kertas aluminium foil selama 3 hari? Yang kedua, apakah alasan untuk perlakuan perebusan daun singkong dengan air? Yang ketiga, apakah alasan untuk perlakuan perebusan daun singkong dengan alkohol? Yang keempat, jelaskan perbedaan warna daun setelah diberi perlakuan perendaman dengan betadin. 5. Apakah tujuan percobaan uji SAJ? 3. Tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. 4. Landasan teori. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Secara sederhana, keseluruhan proses kimia dalam fotosintesis adalah sebagai berikut. CO2 plus H2O plus energi cahaya, C6H12O6 plus O2 plus H2O. Dalam fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air diubah menjadi gula atau amilum dan berlangsung di stroma. Di dalam organel tersebut, sekelompok pigmen pengabsorpsi energi cahaya matahari menggunakan energi tersebut dalam sintesis glukosa dari karbon dioksida dan air. Sebagai hasil samping dari fotosintesis, dilepaskan oksigen. Pada tahun 1860, SAJ membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya tersebut, ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol, dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. 5. Alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama, stainless ukuran 250 ml. Yang kedua yaitu gelas kimia ukuran 50 ml. Yang ketiga yaitu pinset. Yang keempat yaitu pemantik api. Yang kelima yaitu lilin. Yang keenam yaitu kaleng bekas. Dan yang ketujuh yaitu piring. Bahannya yaitu yang pertama alkohol 90%, yang kedua yaitu air atau aquades,
Yang ketiga yaitu betadine atau glukol ukuran 10 ml. Yang keempat yaitu daun singkong. Dan yang kelima yaitu aluminium foil atau kertas timah. 6. Cara kerja. Yang pertama, persiapkan tanaman segar yang hidup di halaman rumah dan pilihlah daun yang menghadap ke cahaya matahari dan pilih juga daun yang tidak tebal. Yang kedua yaitu pada sore hari tutuplah sebagian daun tersebut dengan menggunakan aluminium foil atau kertas timah. Yang ketiga, petiklah daun yang sudah ditutup tadi selama 3-5 hari. Yang keempat, bukalah kertas aluminium foil yang menutupi sebagian daun tersebut. Yang kelima, potong lilin menjadi 2 bagian. Simpan pada kaleng, nyalakan lilin tersebut, lalu letakkan stainless tersebut di atas kaleng. Yang keenam, kemudian masukkan daun tersebut ke air yang sudah mendidih dengan menggunakan stainless berukuran 250 ml dan tunggu daun tersebut sampai layu. Yang ketujuh, masukkan daun yang sudah dipanaskan tersebut dengan menggunakan pinset ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml yang sudah berisikan alkohol 90%. Yang kedelapan, kemudian masukkan juga gelas kimia yang berisikan daun layu dan alkohol tersebut ke dalam wadah yang lebih besar yang sudah berisikan air mendidih. Yang kesembilan, setelah daun tersebut menjadi pucat, bilas daun tersebut dengan menggunakan air. Dan yang ke-10, kemudian simpan daun tersebut ke piring, lalu rendam daun tersebut dengan menggunakan betadine yang merupakan pengganti glukol. Dan amatilah apa yang terjadi. 7. Hasil pengamatan. Berikut adalah tabel pengamatannya. Delapan. Pembahasan. Pada percobaan larutan glukol atau betadine bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi glukol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada saat daun ditetesi dengan iodin, bagian yang sebelumnya tertutup oleh kertas foil tetap pucat, sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang tidak ditutupi kertas foil terdapat amilum, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi kertas timah tidak terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari proses fotosintesis, yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis, sedangkan pada daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Pada percobaan ini juga, daun harus ditutup dengan menggunakan aluminium foil selama 3 hari, agar bagian daun yang tertutupi oleh aluminium foil tersebut tidak akan mengalami proses fotosintesis, karena cahaya matahari tidak dapat menembus melewati aluminium foil. Sehingga ketika percobaan dilakukan, akan nampak perbedaan antara bagian daun yang mengalami fotosintesis dan bagian daun yang tidak mengalami proses fotosintesis atau yang tertutup oleh aluminium foil. Daun yang dimasukkan pada air yang mendidih ini bertujuan untuk merusak dan mematikan sel-sel daun.
Kemudian, daun yang dimasukkan pada alkohol panas itu juga bertujuan untuk melarutkan klorofil daun agar tidak menghalangi saat ditetesi lugol. Tujuan dilakukannya percobaan uji Sachs ini yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum dan membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan adanya cahaya matahari. 9. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Pada proses fotosintesis dihasilkan amilum, dan proses fotosintesis membutuhkan dua komponen utama, yaitu cahaya dan klorofil. Sarannya, dibutuhkan alat-alat yang lebih lengkap agar data hasil percobaan tersebut lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji Sachs fotosintesis ini.